Bagian 1. Memahami model bisnis TikTok Shop. TikTok Shop mencerminkan perubahan penting dalam perdagangan digital karena proses belanja tidak selalu dimulai dari pencarian. Pada banyak marketplace tradisional, pelanggan biasanya sudah memiliki niat membeli. Mereka membuka aplikasi, mencari produk, membandingkan pilihan, kemudian melakukan transaksi. TikTok Shop mengubah urutan tersebut dengan memungkinkan permintaan muncul dari konten. Seorang pengguna mungkin hanya sedang menonton video pendek, demonstrasi produk, atau sesi live. Saat menonton, sebuah produk menarik perhatian. Pengguna mulai tertarik, menilai penawaran, lalu dapat langsung membeli tanpa meninggalkan platform. Inilah alasan TikTok Shop sering dipahami sebagai platform discovery commerce. Model bisnis ini menghubungkan beberapa kelompok sekaligus. Konsumen menciptakan permintaan, penjual dan merek menyediakan produk. Kreator menghasilkan konten serta memengaruhi keputusan pembelian. Afiliate memperluas distribusi dengan mempromosikan produk untuk memperoleh komisi. TikTok sendiri menyediakan teknologi, algoritma rekomendasi, alat periklanan, sistem transaksi, dan infrastruktur marketplace. Pelajaran pertama yang penting adalah bahwa TikTok Shop bukan sekadar menambahkan e-commerce ke media sosial. Platform ini mengintegrasikan penciptaan konten, penemuan produk, pengaruh, pemasaran, dan transaksi dalam satu ekosistem. Bayangkan sebuah merek skincare kecil yang belum dikenal luas. Pada marketplace tradisional, konsumen mungkin tidak pernah mencari merek tersebut. Namun, seorang kreator dapat menunjukkan cara menggunakan produknya, menjelaskan manfaat, lalu menambahkan tautan pembelian. Algoritma kemudian mendistribusikan video kepada pengguna yang memiliki minat pada skincare. Dalam situasi ini, TikTok Shop membantu menciptakan permintaan, bukan hanya menangkap permintaan yang sudah ada. Bisnis model Canvas membantu kita memahami sistem tersebut melalui 9 blok. Segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra utama, dan struktur biaya. Hal terpenting adalah melihat 9 blok tersebut sebagai satu sistem yang saling terhubung. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas siapa yang dilayani TikTok Shop, nilai yang diberikan, serta bagaimana platform ini menjangkau dan mempertahankan keterlibatan pelanggan. Bagian 2. Pelanggan, proposisi nilai, saluran, dan hubungan. TikTok Shop merupakan platform multi-sided. Artinya platform ini melayani beberapa kelompok dengan kebutuhan yang berbeda. Kelompok pertama adalah konsumen. Sebagian masuk dengan niat membeli yang jelas, sedangkan yang lain menemukan produk ketika menikmati konten. Kelompok kedua terdiri dari UKM, penjual lokal, dan merek mapan yang mencari peluang penjualan digital. Kreator menjadi segmen penting karena mereka menggabungkan hiburan, edukasi produk, dan pengaruh. Afiliate kemudian memperluas ekosistem melalui promosi berbasis komisi. Setiap kelompok menerima proposisi nilai yang berbeda. Bagi konsumen, TikTok Shop menawarkan discovery, kemudahan, demonstrasi produk, ulasan, promosi, dan checkout terintegrasi. Penjual memperoleh akses ke audiens yang besar dan aktif. Kreator mendapatkan peluang monetisasi, sementara afiliate memperoleh pendapatan berdasarkan hasil penjualan. Proposisi nilai yang paling kuat adalah discovery commerce. TikTok dapat memperkenalkan produk sebelum pelanggan benar-benar memutuskan untuk berbelanja. Sebagai contoh, seorang penjual menawarkan blender portabel. Di marketplace biasa, penjual mungkin harus bersaing pada kata kunci seperti mini blender. Di TikTok, kreator dapat menunjukkan cara membuat minuman dengan produk tersebut. Penonton melihat produk digunakan dalam konteks nyata, memahami manfaatnya, lalu dapat membeli langsung. TikTok Shop menggunakan beberapa saluran untuk mendukung proses ini. For You Feed memungkinkan discovery berbasis algoritma. TikTok Live menyediakan demonstrasi dan interaksi real-time. Search serta Tap Shop menangkap pengguna dengan purchase intent yang lebih tinggi. Kreator konten, afiliate konten, product pages, dan iklan berbayar melengkapi distribusi. Hubungan pelanggan juga berbeda dari marketplace konvensional.
Personalisasi berasal dari algoritma, sedangkan hubungan manusia terbentuk melalui kreator, seller, komentar, review, dan live. Kepercayaan menjadi sangat penting. Rekomendasi dapat menghasilkan minat, tetapi konsumen tetap perlu yakin bahwa seller dapat dipercaya, produk berkualitas, dan pengiriman akan berjalan baik. Karena itu, review, buyer protection, seller controls, customer support, dan dispute management menjadi bagian dari strategi hubungan pelanggan. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana TikTok Shop menghasilkan pendapatan serta sumber daya dan aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan model bisnisnya. Bagian 3. Arus pendapatan, sumber daya utama, dan aktivitas utama. Sebuah model bisnis perlu menangkap nilai ekonomi, dan TikTok Shop melakukannya melalui beberapa sumber pendapatan yang saling melengkapi. Komisi dan biaya terkait transaksi menghubungkan pendapatan TikTok secara langsung dengan aktivitas marketplace. Ketika lebih banyak produk terjual, potensi pendapatan platform juga meningkat. Periklanan menjadi sumber monetisasi lain yang penting. Penjual dan merek bersaing mendapatkan perhatian pengguna, sehingga mereka bersedia membayar untuk meningkatkan visibility produk, memperluas jangkauan konten, atau mengoptimalkan kampanye penjualan. Kondisi ini memberikan keuntungan ekonomi karena TikTok dapat menghasilkan pendapatan dari transaksi sekaligus dari persaingan memperebutkan perhatian. Layanan komersial lain seperti kampanye promosi, seller tools, dan solusi commerce dapat menambah diversifikasi pendapatan. Namun, kualitas pendapatan tetap harus diperhatikan. Jika TikTok menaikkan biaya seller terlalu agresif, margin merchant dapat melemah. Penjual mungkin mengurangi advertising spend, menurunkan komisi kreator, atau memindahkan produk ke platform lain. Situasi terbaik terjadi ketika pendapatan platform meningkat bersamaan dengan profitabilitas seller. Untuk menjalankan model tersebut, TikTok Shop bergantung pada beberapa sumber daya utama. Pertama adalah audiens TikTok. Basis pengguna yang besar menyediakan perhatian yang dapat diubah menjadi permintaan. Kedua adalah teknologi rekomendasi. Algoritma menentukan konten dan produk yang muncul kepada pengguna. Ketiga adalah ekosistem kreator. Mereka memberikan demonstrasi, hiburan, kredibilitas, dan konteks. Infrastruktur commerce juga sangat penting. Listing produk, checkout, order management, pembayaran, seller tools, dan analitik memungkinkan minat berubah menjadi transaksi. Semua sumber daya tersebut hanya bernilai jika didukung oleh aktivitas yang kuat. TikTok Shop harus terus mengoptimalkan recommendation, menjalankan marketplace, melakukan onboarding seller, mendukung kreator dan afiliate, meningkatkan advertising tools, serta menjaga trust and safety. Salah satu cara sederhana untuk memahaminya adalah melihat TikTok Shop sebagai dua bisnis yang berjalan bersamaan. Satu sisi harus mempertahankan entertainment value. Sisi lainnya harus menghasilkan transaksi yang konsisten dan dapat dipercaya. Jika terlalu banyak konten promosi didorong kepada pengguna, pengalaman hiburan bisa menurun. Sebaliknya, jika fokus hanya pada hiburan, seller mungkin tidak memperoleh conversion yang cukup. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas mitra, struktur biaya, serta bagaimana seluruh blok membentuk flywheel bisnis TikTok Shop. Bagian 4. Mitra, struktur biaya, dan flywheel model bisnis. TikTok Shop tidak dapat memberikan keseluruhan pengalaman pelanggan secara mandiri. Platform ini bergantung pada berbagai mitra. Penjual dan merek menyediakan produk, kreator serta afiliate menyediakan konten, rekomendasi, dan distribusi. Penyedia logistik menangani pengiriman fisik. Mitra pembayaran membantu menyelesaikan transaksi. Pemerintah dan organisasi industri juga dapat mendukung pengembangan seller ekosistem. Struktur partnership ini penting karena pelanggan menilai pengalaman secara keseluruhan, bukan hanya aplikasi. Sebagai contoh, TikTok mungkin menyediakan pengalaman discovery yang sangat baik. Namun, jika seller mengirim produk berkualitas rendah atau pengiriman selalu terlambat, konsumen tetap dapat mengaitkan pengalaman buruk tersebut dengan TikTok Shop. Karena itu, partner governance menjadi kemampuan strategis. TikTok perlu menetapkan seller standard,
aturan disclosure bagi kreator, product controls, service level untuk logistik, serta mekanisme untuk menangani mitra yang berkinerja buruk. Struktur biaya mencerminkan kompleksitas ekosistem ini. Teknologi dan infrastruktur membutuhkan investasi besar karena recommendation systems, software development, computing, dan data operations harus mendukung jumlah pengguna dan transaksi yang tinggi. Biaya lainnya mencakup tenaga kerja, marketplace operations, seller support, customer service, marketing, promotions, trust and safety, compliance, serta insentif kepada seller dan kreator. Promosi perlu dilihat secara hati-hati. Voucher, shipping subsidi, dan seller incentives dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi juga bisa menciptakan pertumbuhan sementara. Bayangkan seorang seller menghasilkan penjualan 1 miliar rupiah selama kampanye besar. Angka tersebut terlihat sangat menarik. Namun, jika penjualan turun drastis setelah voucher berakhir, platform sebenarnya membeli transaksi jangka pendek, bukan membangun perilaku pelanggan yang berkelanjutan. Sekarang kita lihat flywheel TikTok Shop. Seller menyediakan produk, kreator mengubah produk menjadi konten, algoritma mendistribusikan konten, konsumen menemukan produk dan membeli. Transaksi menciptakan pendapatan. Pendapatan kemudian digunakan untuk teknologi, seller programs, dan pengembangan ekosistem. Siklusnya dapat diringkas sebagai lebih banyak konten, lebih banyak discovery, lebih banyak transaksi, lebih banyak seller, lebih banyak peluang kreator, lebih banyak konten. Flywheel yang sama juga dapat bergerak secara negatif. Produk buruk mengurangi trust, conversion menurun, seller economics melemah, insentif kreator berkurang dan supply konten ikut turun. Pada bagian terakhir, kita akan melihat customer value fit, persaingan, risiko utama, dan prioritas strategis TikTok Shop. Bagian 5. Customer Value Fit, persaingan, risiko, dan prioritas strategis. Value Proposition Canvas membantu kita memahami bagaimana TikTok Shop menciptakan kecocokan antara kebutuhan pelanggan dan solusi yang disediakan. Kita mulai dari Customer Jobs. Pengguna ingin menemukan produk yang relevan, mengevaluasi kualitas, membandingkan pilihan, memahami cara kerja produk, mencari penawaran menarik, berinteraksi dengan seller atau kreator, dan menyelesaikan pembelian dengan mudah. Customer pains mencakup terlalu banyak pilihan, kualitas produk yang tidak jelas, klaim menyesatkan, seller yang tidak terpercaya, keterbatasan waktu untuk riset, masalah pengiriman, dan konten promosi yang berulang. Pelanggan juga mencari gains. Mereka menginginkan discovery yang mudah, demonstrasi yang bermanfaat, rekomendasi terpercaya, penawaran menarik, dan checkout yang cepat. TikTok Shop merespons melalui shoppable videos, live shopping, product listings, search, creator recommendations, reviews, promotions, checkout, dan order management. Customer value fit paling kuat terjadi ketika hiburan membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik. Sebagai contoh, pelanggan yang tertarik pada fashion mungkin sulit menilai pakaian hanya dari foto statis. Kreator dapat mengenakan produk, menjelaskan ukuran, menunjukkan bahan dalam pencahayaan berbeda, dan menjawab pertanyaan melalui live. TikTok Shop juga bersaing dengan Shopee dan Lazada. Shopee dan Lazada dimulai sebagai marketplace kemudian menambahkan video, live, dan affiliate. TikTok bergerak dari arah sebaliknya. Platform ini dimulai dari konten lalu memperkuat kemampuan marketplace. Perbedaan utamanya adalah bagaimana Demat dimulai. Shopee dan Lazada secara tradisional kuat ketika pelanggan sudah memiliki purchase intent. TikTok memiliki keunggulan dalam menciptakan minat membeli sebelum niat itu terbentuk. Namun, beberapa risiko tetap harus dikelola. Pertama, produk berkualitas rendah dapat merusak trust. Kedua, commercialization berlebihan dapat melemahkan pengalaman entertainment. Ketiga, margin seller dapat tertekan oleh fees, advertising, affiliate commissions, dan fulfillment. Keempat, regulasi dapat meningkatkan kompleksitas operasi. Kelima, pesaing dapat meniru fitur konten commerce. Prioritas strategisnya cukup jelas. TikTok perlu menjadikan trust sebagai diferensiasi.
Mengoptimalkan seller profitability bukan hanya GMV. Menjaga keseimbangan entertainment dan commerce. Meningkatkan kredibilitas kreator. Mengubah pembelian viral menjadi repeat purchase. Memperkuat search, serta mengurangi ketergantungan pada subsidi. Pelajaran akhirnya adalah bahwa keunggulan TikTok Shop tidak hanya bergantung pada jumlah video atau volume transaksi. Kekuatan jangka panjang akan muncul ketika discovery, trust, creator influence, commerce efficiency, dan seller economics dapat digabungkan dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.